warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansani Sirina Najla, kelas 10 MIPA 4, absen 16. Saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Papua. Dan berikut ada beberapa pendapat yang akan saya jelaskan. Pendapat yang pertama adalah pada tahun 1360, Islam pertama ada di Papua dibawa oleh mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Nah, pendapat tersebut diberitahukan secara lisan oleh putra bungsu dari Raja Rumbati ke-16 dan Raja Rumbati ke-17. Dan di Rumbati ini Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, dan Abdul Ghaffar meninggal dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati tahun 1374. Pendapat yang kedua, agama Islam masuk di Papua diperkenalkan di Papua di Jazirah Onin oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Katan dengan julukan Syekh Jubah Biru dari Arab. Dan pengislaman tersebut diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Buktinya yaitu dengan adanya Masjid Tunasigen yang berumur sekitar 400 tahun. Dan pendapat yang ketiga, Islam masuk di Papua dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab yang bernama Haweten At-Tamimi, dan proses pengislaman tersebut dilakukan secara hitanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamia Zaki Sulfadandi dari kelas 10 MIPA 4, absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Islam di Papua. Pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pendapat lain mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Kesultanan Bacan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir mencanangkan syair Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin pada masa pemerintahan 1521. Pada waktu itu, Bacan menguasai suku-suku di Papua dan pulau-pulau di sebelah barat lautnya. Selanjutnya, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya sampai ke semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada tahun 1606. Di pedalaman masih tetap menganut animisme. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku atau Maluku Utara, Ternate, atau Tidor. Menurut sumber sejarah, Kesultanan Tidor pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar atau Papua. Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patrawar, putra Sunan Bacan, dengan gelar Komalo Gurabesi di Pulau Misol dan Raja Ampat. Kemudian Kapita Gurabesi dinikahkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur yang bernama Boki Tayyiban. Jadi beberapa pendapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku seperti Bacan, Ternate, dan Tidor. Hal tersebut didukung dengan faktor letak strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.